Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri N Istiqomah dengan NIM 22021140017 dan rekan saya Ani Nur Faiza dengan NIM 32022140022 dan ada Najla Fatin Ulaya dengan NIM 32022140024. Pada mata kuliah Ekonomi Pangan dan Gizi, pembimbing mata kuliah Ibu Nuraini Puspaningrum, Sarjana Ekonomi Magister Ekonomi. Kami akan memaparkan mengenai menguasai kebijakan pangan dan gizi. Yang pertama yaitu ada permasalahan pangan dan gizi. Permasalahan pangan dan gizi mencakup sejumlah isu yang beragam, dari kelaparan dan kekurangan gizi hingga masalah terkait kelebihan gizi dan obesitas. Beberapa permasalahan pangan dan gizi yang umum ditemui antara lain: yang pertama, undernutrition atau kekurangan gizi, termasuk masalah seperti kelaparan, kurangnya asupan kalori dan nutrisi esensial, stunting atau gagal pertumbuhan, dan wasting atau penyusutan berat badan pada anak-anak. Obesitas dan penyakit terkait gizi berlebih atau kita sebut overnutrition, yaitu kebiasaan makan tidak sehat yang dapat menyebabkan obesitas, diabetes, penyakit jantung, dan masalah kesehatan lainnya. Ketidakseimbangan nutrisi seperti kekurangan mikronutrien, zat besi, vitamin A, zodium, dan lainnya yang dapat menyebabkan masalah kesehatan serius. Dan yang terakhir, akses terhadap pangan bergizi, terutama bagi masyarakat dengan pendapatan rendah. Akses terhadap pangan yang seimbang dan bergizi seringkali menjadi tantangan. Yang kedua, ada kebijakan ketahanan pangan. Apa itu kebijakan ketahanan pangan? Yaitu serangkaian tindakan dan strategi yang diambil oleh pemerintah dan lembaga terkait untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki akses yang memadai terhadap pangan yang cukup, aman, bergizi, dan terjangkau secara berkelanjutan. Tujuannya untuk mengurangi kerentanan pangan dan meningkatkan kedaulatan pangan suatu negara atau wilayah. Beberapa elemen penting untuk menjadikan kebijakan ketahanan pangan meliputi: yang pertama, ada produk pertanian berkelanjutan dengan meningkatkan produk pertanian, diverifikasi tanaman, dan penggunaan teknologi yang tepat. Yang kedua, ada pada distribusi dan akses pangan dengan memastikan distribusi dan merata dan aksesibilitas bagi semua lapisan masyarakat, terutama yang rentan. Yang ketiga, ada pada kebijakan harga pangan dengan mengelola harga pangan agar terjangkau oleh masyarakat. Yang keempat, pada keamanan pangan dengan memastikan bahwa makanan yang dikonsumsi aman dan bebas dari resiko kontaminasi. Yang kelima, pada dukungan kepada pertanian dan nelayan dengan meningkatkan kesejahteraan dan keberlanjutan mata pencarian sektor pertanian. Keenam, kebijakan lingkungan dengan mempromosikan pertanian berkelanjutan dan kita dapat melestarikan sumber daya alam. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Ani Nur Faiza. Selanjutnya ada perdagangan bebas. Perdagangan bebas yaitu meliputi fungsi, tujuan, ciri-ciri, manfaat, dan contoh pasar bebas sendiri. Nah, pasar bebas biasanya disebut dengan kondisi pasar ideal, di mana seluruh kegiatan perekonomian sepenuhnya berada pada dinamika permintaan dan penawaran pasar yang akan mempengaruhi kepuasan ekonomi dan pergerakan setiap individu yang berhubungan dengan uang, barang, dan jasa secara sukarela. Selanjutnya ada fungsi. Fungsi ini memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi sebagai akses untuk mendapatkan informasi yang berhubungan dengan harga dan jumlah permintaan barang agar harga tetap stabil. Yang ketiga, meningkatkan konsumsi barang serta meningkatkan efisiensinya. Yang keempat, berfungsi sebagai pasar bebas juga dapat memperoleh penghasilan tambahan dari bisnis yang tengah dijalankan. Sekarang ada tujuan. Nah, tujuan ini ada banyak, yang saya ambil hanya 4, yaitu memenuhi
kebutuhan dalam negeri, memperluas jangkauan target pasar, meningkatkan pendapatan negara, memperluas peluang transfer of teknologi. Selanjutnya ada ciri dari pasar bebas. Ciri pasar bebas dapat dijalankan siapa saja. Terdapat pembagian kelas, terus adanya persaingan untuk mendapatkan keuntungan besar, cepat atau terbatas. Manfaat dari pasar bebas ini yaitu setiap orang dapat mengelola sumber daya yang dimiliki untuk memperoleh keuntungan. Yang kedua, menjadi sarana yang tepat bagi pemilik bisnis untuk menerapkan prinsip ekonomi masing-masing. Meningkatkan kreativitas melalui persaingan yang ketat, tumbuh dan berkembangnya perekonomian negara, menjadi sarana yang aktif dan efisien bagi pemilik bisnis untuk menerapkan prinsip ekonomi masing-masing. Contohnya dari pasar bebas yaitu ada APEC, ada CAFTA, ada European Union, ada MEI, ada NAFTA. Selanjutnya ada politik dumping. Politik dumping yaitu meliputi adanya sebuah praktik perdagangan internasional yang dilakukan oleh sebuah negara atau perusahaan yang menjual produk mereka di pasar internasional dengan harga yang lebih rendah daripada harga normal di pasar domestik atau dalam negeri mereka. Politik dumping dapat dimaknai sebagai kebijakan diskriminasi harga dan dapat mematikan pasar luar negeri di mana produk tersebut dijual lebih murah. Tujuan dari dumping ini yaitu memperoleh keuntungan lebih, invasi pasar, mengurangi stok produk secara masif, mengalihkan produksi, mengurangi persediaan stok barang di negara asal, terus ada memperoleh pasar baru, memperkuat posisi pasar sampai dengan memperlemah posisi kompetitor. Selanjutnya ada jenis dumping. Nah, jenis dumping ini ada 4, yaitu persisten dumping, sporadic dumping, ada predatory dumping, selanjutnya ada reverse dumping. Keuntungan dari politik dumping ini adalah membantu memenuhi kebutuhan negara lain yang tinggi, ekspansi pasar, menghasilkan devisa negara, serta memiliki kerugian yaitu mematikan pesaing bisnis, kebangkrutan eksportir, mengganggu stabilitas negara. Selanjutnya ada salah satu contoh yaitu Indonesia pernah dituding Korea Selatan telah melakukan politik dumping saat menjadi penyuplai kertas. Dan hasilnya rakyat Korea lebih menyukai produk Indonesia yang lebih murah dan lebih bagus. Yang kedua ada dari Cina, yaitu mengekspor sutra dengan harga murah ke India yang merupakan negara penghasil sutra. Yang ketiga ada politik dumping yang dilakukan oleh Jepang, yaitu sebuah elektronik serta mobil dan motornya. Jepang menerapkan dumping pada negeri-negeri lain secara masif guna menjaga pasar luar negeri. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan Najla. Yang kelima, perkembangan kebijakan ekonomi dan dampak pada pangan dan gizi. Kebijakan ekonomi adalah tindakan pemerintah suatu negara dalam menetapkan kebijakan atau keputusan di bidang ekonomi. Dalam perkembangannya, untuk mencapai pemulihan ekonomi, terdapat 3 kebijakan yang dilakukan, yaitu peningkatan konsumsi dalam negeri, peningkatan aktivitas dunia usaha, serta menjaga stabilitas ekonomi dan ekspansi moneter. Salah satu penggerak ekonomi nasional adalah konsumsi dalam negeri. Semakin banyak konsumsi, maka ekonomi akan bergerak. Konsumsi sangat terkait dengan daya beli masyarakat. Berikut ini dampak kebijakan ekonomi terhadap pangan dan gizi.
bisa dilihat melalui kerangka pikir pembangunan ketahanan pangan dan gizi secara sistemik. Sumber daya dan lingkungan strategis yang meliputi ekonomi makro, pertumbuhan penduduk, situasi politik, sampai pencemaran lingkungan akan berdampak pada 3 pilar ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan. Apabila pilar ketahanan pangan ini meningkat, maka akan meningkatkan status pangan dan gizi rumah tangga dan nasional. Nah, akan menghasilkan SDM yang sehat, aktif, dan produktif. Berikutnya, pembangunan sektor pertanian yang dilaksanakan selama periode 2015 sampai 2019 telah mencatatkan hasil yang positif bagi pencapaian ketahanan pangan dan gizi nasional. Hal ini tercermin dari membaiknya peringkat ketahanan pangan Indonesia berdasarkan GFSI 3 dari posisi 74 dari 113 negara pada tahun 2015 menjadi 62 pada tahun 2019. Membaiknya peringkat ketahanan pangan Indonesia ini diukur dari meningkatnya aspek ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, keamanan dan kualitas pangan, serta ketahanan dan sumber daya alam. Persentase kekurangan gizi atau energi merupakan indikator rentan rawan pangan. Penduduk dengan konsumsi energi kurang dari 1.400 kilokalori per kapita atau kurang dari 70% dari AKG dapat dikelompokkan dalam rawan pangan. Selain rawan pangan, secara nasional, Indonesia mengalami 3 beban gizi yang masih melingkupi sistem pangan. Yang pertama, kekurangan gizi pada anak usia balita. Yang kedua, fenomena anak pendek atau stunting. Dan yang ketiga, Indonesia mengalami masalah kelebihan gizi yaitu overweight dan obesitas yang cenderung mengalami peningkatan prevalensinya pada kelompok usia di atas 18 tahun. Sekian presentasi dari kelompok 6. Apabila ada salah penyampaian atau pengucapan kata, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.